Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismayanti dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan hasil pelaksanaan survei simpang bersinyal Taman Tugu Padayungan. Dalam survei ini, saya dibantu oleh rekan-rekan saya, yaitu Isna Isyaratun Nafidah, Muhammad Dari Azaki, Lesmana, Hera Putri Annisa Apriliani, dan Fauzi Hidayat. Apa itu simpang bersinyal? Simpang bersinyal adalah suatu persimpangan yang terdiri dari beberapa lengan dan dilengkapi dengan peraturan sinyal lampu lalu lintas atau traffic light. Pernyataan tersebut berdasarkan MKJI 1997. Sebelum melaksanakan survei, kami menentukan waktu survei terlebih dahulu. Di sini kami melaksanakan survei pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021. Untuk survei persimpangan, pengambilan data volume lalu lintas dihitung setiap 15 menit selama 2 jam pada jam sibuk. Dimulai dari jam 11 sampai jam 13.00. Kemudian untuk tempat, kami menentukan tempat di simpang Taman Tugu Padayungan. Tempat atau lokasi survei dilakukan pada masing-masing kaki simpang Taman Tugu Padayungan, dan untuk survei ruas jalan, survei ini dilakukan pada ruas jalan Kiai Haji Zainal Mustofa, ruas jalan Siliwangi, ruas jalan Perintis Kemerdekaan, dan ruas jalan SL Tobing. Kemudian alat yang digunakan dalam survei ini adalah 1 multi counter, 2 laptop, 3 handphone, 4 meteran, 5 formulir survei. Untuk pembagian data yang diperlukan yaitu volume dan inventarisasi simpang Taman Tugu Padayungan. Ada pembagian data mengenai kecepatan kendaraan yaitu 1. MC atau motorcycle atau kendaraan bermotor roda 2, LV light vehicles yaitu kendaraan bermotor roda 4 seperti mobil box, angkot, dan pick up. Kemudian UM atau unmotorcycle yaitu sepeda, gerobak, dan pejalan kaki. Kemudian yang terakhir adalah tenaga pelaksana. Berikut adalah tabel tenaga pelaksana di kelompok kami. Kemudian survei yang dilakukan pertama kali yaitu survei inventarisasi simpang Taman Tugu Padayungan. Kemudian dilanjutkan oleh survei CTMC atau survei volume lalu lintas di simpang. Kemudian analisis waktu siklus. Selanjutnya adalah analisis waktu hijau, dan yang terakhir adalah gambar diagram fase. Berikut ini adalah data inventarisasi simpang Taman Tugu Padayungan yang kami peroleh dari survei tersebut. Kemudian survei CTMC atau survei volume lalu lintas. Berikut adalah hasil survei CTMC. Nah, selanjutnya untuk menghitung arus lalu lintas. Simpang Taman Tugu Padayungan termasuk tipe pendekat terlindung
Arus lalu lintas tersebut bisa dihitung menggunakan rumus Q sama dengan QLV dikali EMPLV ditambah QHV dikali EMPHV ditambah QMC dikali EMPMC. Arus lalu lintas kendaraan ringan, kendaraan berat, dan sepeda motor didapat dari hasil survei volume lalu lintas. Sementara ekuivalensi mobil penumpang atau EMP tersebut didapat dari tabel MKJI 1997. Berikut adalah hasil dari perhitungan arus lalu lintas. Kemudian untuk menghitung arus jenuh dasar. Arus jenuh dasar bisa dihitung menggunakan rumus SO sama dengan 600 dikali WE atau lebar efektif yang didapat dari hasil survei tersebut. Berikut adalah hasil dari perhitungan arus jenuh dasar. Kemudian faktor ukuran kota atau FCS. Karena wilayah kota Tasikmalaya mempunyai penduduk sebanyak 716.000, maka didapat penduduk kota sebesar 5.000 sampai 1 juta jiwa penduduk, yang faktor penyesuaian ukuran kotanya adalah 0,94. Kemudian faktor penyesuaian hambatan samping. Untuk lingkungan jalannya sendiri, simpang Taman Tugu Padayungan ini termasuk ke dalam komersial, hambatan sampingnya sedang, tipe fasenya terlindung, serta rasio kendaraan tak bermotornya bernilai 0,92. Selanjutnya adalah faktor kelandaian atau FG. Karena keempat lengan simpang memiliki geometrik datar, maka faktor gradiennya adalah 0, sehingga didapat nilai FG sama dengan 1. Nah, berikut adalah gambar penyesuaian parkir atau FP. Selanjutnya faktor penyesuaian belok kanan atau FRT. Faktor ini hanya berlaku pada kaki simpang tanpa median dengan peraturan fase terlindung jalan dua arah. Berikut adalah perhitungannya. Faktor penyesuaian belok kiri atau FLT. Bila dimungkinkan terjadi gerakan belok kiri langsung, maka dianggap bahwa gerakan belok kiri tidak diperhitungkan sebagai dari arus lalu lintas, serta hanya berlaku pada pendekat tipe P atau terlindung. Berikut adalah hasil perhitungan dari faktor penyesuaian belok kiri. Perhitungan arus jenuh. Perhitungan arus jenuh ini bisa menggunakan rumus S sama dengan SO dikali FCS dikali FSF dikali FG dikali FP dikali FRT dan dikali FLT. Berikut adalah tabel dari rumus-rumus tersebut. Kita tinggal mengkonversikan saja. Kemudian, perhitungan rasio arus jenuh. Rasio arus jenuh ini
bisa dihitung dengan menggunakan rumus rasio air jenuh atau FR sama dengan Q dikali S. Nah, untuk pendekat utara, Q-nya sama dengan 496, S-nya sama dengan 6537,888 dan FR-nya 0,076. Kemudian di bagian selatan, Q sama dengan 575, S 2984 dikali 700,764 sama dengan 0,193. Di bagian barat, Q-nya sama dengan 575, S-nya sama dengan 3568,384, FR-nya sama dengan 0,161. Kemudian yang terakhir di bagian timur yaitu Q sama dengan 585, S sama dengan 2360,995 dan FR-nya sama dengan 0,248. Jadi sigma FR CRIT nya adalah 0,076 ditambah 0,193 ditambah 0,161 ditambah 0,248 dan hasilnya adalah 0,677 dan sigma FR CRIT sama dengan IVR. Kemudian lost time intersection atau LTI. Ukuran simpangnya termasuk pada simpang yang sedang dengan lebar jalan rata-rata 10-14 meter. Nilai normal waktu antar hijaunya adalah 5 detik per fase. Sehingga digunakan waktu kuning 3 sekon dan all red 2 sekon sehingga LTI-nya 25 sekon. Kemudian cara menghitung waktu siklusnya dengan menggunakan rumus C sama dengan 1,5 dikali LTI ditambah 5 dibagi 1 dikurangi IFR. C sama dengan 1,5 dikali 25 ditambah 5 dibagi 1 dikurangi 0,677. Hasilnya adalah 131,578 detik dan dibulatkan menjadi 132 detik. Kemudian perhitungan waktu hijau bisa dilakukan dengan cara GI sama dengan C dikurangi LTI dikali FRCRIT per sigma FRCRIT sama dengan 132 dikurangi 2, 5 dikali 0,076 dibagi 0,677 sama dengan 12 detik dan seterusnya. Pengecekannya bisa dilakukan dengan cara omega GI ditambah LTI sama dengan C. Kita coba sigma GI-nya sama dengan 107 ditambah LTI-nya 25 sama dengan 32.
Kapasitas dan derajat kejenuhan. Cek atau kapasitas simpang sama dengan S dikali GI dibagi C atau waktu siklus. Derajat kejenuhan sama dengan Q dibagi kapasitas. Berikut ini adalah tabel dari kapasitas dan derajat kejenuhan tersebut. Berikut merupakan tabel tingkat pelayanan jalan pada simpang. Nah, diagram fase. Waktu siklusnya kan sama dengan 132 detik. Maka di arah utara ada Jalan Kiai Haji Zainal Mustafa. Waktu hijaunya 12 detik, waktu kuningnya 3 detik, dan all red-nya dan merah 2 detik, sisanya all red. Kemudian di bagian timur ada Jalan Siliwangi. Waktu merahnya 2 detik, waktu hijaunya 39 detik, waktu kuningnya 3 detik, dan all red-nya 2 detik. Kemudian di bagian selatan ada Jalan Perintis Kemerdekaan. All red-nya 2 detik, kemudian waktu hijaunya 31 detik, kuningnya 3 detik, kemudian all red kembali 2 detik. Serta di bagian barat ada Jalan SL Tobing, all red-nya 2 detik, waktu hijaunya 25 detik, waktu kuningnya 3 detik, dan all red-nya 2 detik. Kesimpulannya adalah berdasarkan perhitungan analisis simpang Taman Tugu Padayungan dan kapasitas ruas jalan masing-masing kaki simpang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Berdasarkan pada hasil perhitungan analisis survei lapangan yang telah dilakukan dengan menggunakan metode manual kapasitas jalan Indonesia atau MKJI, tingkat pelayanan jalan atau level of service atau LOS pada persimpangan Taman Tugu Padayungan untuk kaki simpang dan ruas jalan pada saat ini sudah padat merayap. Hal ini dapat dilihat dari volume kendaraan dan panjangnya antrean yang terjadi. 2. Dengan tingginya tingkat volume lalu lintas yang terjadi dan tidak memadainya kapasitas pada ruas jalan mengakibatkan sering terjadinya kemacetan yang cukup panjang dan pada persimpangan dan ruas jalan. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan dan keamanan di dalam berkendara. 3. Panjangnya tundaan dan tingginya frekuensi terjadinya kemacetan lalu lintas berdampak pada pencemaran lingkungan sekitar, seperti polusi udara dari gas buang kendaraan serta tingkat kebisingan yang tinggi, merupakan salah satu masalah yang serius di masa yang akan datang. 4. Terjadinya pemborosan bahan bakar dan energi serta menjadi mahalnya biaya operasional kendaraan yang luar biasa sebagai akibat dari permasalahan yang terjadi pada persimpangan dan ruas jalan. Hal ini sangat tidak mendukung program pemerintah untuk melakukan penghematan energi dan bahan bakar serta untuk menciptakan transportasi yang berorientasi pada lingkungan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.